Dulu Mas Dori sama teman-teman itu ya cuma main-main lah di rumah. Oke. Terus lama-lama bisa saya ajak latihan bareng sama ibu sama teman-teman yang lain. Lama-lama bisa punya keinginan untuk mendirikan klub. Ibu langsung menampung hal itu. Masya Allah. Mas Dori, kasihan anak itu mungkin ini menjadi masa depan dia menjadi ibu bulu tangkis Kabupaten Malang. Ada atlet kita yang bernama Miftahul Rahmah Nabila itu sekarang melatih di Cina. Mungkin cita-cita saya tidak terlalu mulu-mulu. Mungkin saya akan terus membina PB nasional sampai kapanpun. Sampai saya tua, kalau saya masih bisa disekolahkan ibu pelatih, sampai sekarang saya bisa jadi binpres, sampai sekarang sama PBSI sama Haji Imam Sumantri diberikan fasilitas seperti ini, saya bisa meneruskan cita-cita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari PB Nasional. Nah, istimewanya nih, kita nggak hanya kedatangan pelatih aja, tapi juga owner dari PB Nasional, yakni Ibu Lasito selaku owner dan juga Pak Dori selaku pelatih dari PB Nasional. Nah, sebelum kita kulik-kulik nih ya, lebih mendalam terkait PB Nasional ini, yuk kita simak yuk ulasan mengenai PB Nasional. Wah, luar biasa sekali ya, PB Nasional ini ternyata udah berdiri dari lama banget. Pasti sahabat bulu tangkis pada penasaran kan tentang kisah dari PB Nasional ini? Yuk langsung aja kita ngobrol dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Lasito sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dori sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah banget ya tadi di ulasan PB Nasional ini, PB Nasional sudah berdiri sejak tahun 2003 ya? Iya. Wow, cukup lama. Saya tuh 2003 baru lahir loh, Pak. Bu, iya. Nah, mungkin bisa diceritakan dong Bu Lasito, gimana sih sejarah berdirinya klub ini gitu. Dulu Mas Dori sama teman-teman itu ya cuma main-main lah di rumah. Oke. Terus lama-lama bisa saya ajak latihan bareng sama ibu sama teman-teman yang lain. Lama-lama bisa punya keinginan untuk mendirikan klub. Ya, tapi awal-awal itu ya klubnya dari lingkungan sekitar situ-situ aja. Daerah mana itu Ibu? Daerah Kepanjen. Kepanjen. Ya. Oke. Iya. Lama-lama punya niat untuk ya mengembangkan lah. Terus gimana caranya, yaitu atas komunikasi pelatih dengan saya, alhamdulillah bisa sampai punya atlet itu banyak ya Mbak. Sampai dari Lombok, dari Kediri, dari Masya mana Allah. itu. Bahkan yang dari Lombok itu dari Porseni SD bisa sampai meraih tingkat nasional juara 1. Wow, Namanya Erlin Rusmawati. luar biasa sekali. Terus ya itulah Mbak, lain-lain banyak sekali, tapi susahnya yaitu karena masih belajar ya, dengan masalah dana, masalah segala-galanya kan saya sendirian, jadi tidak ada yang bantu, juga tidak ada bantuan dari siapa-siapa karena saya senang. Pertama juga saya itu karena
punya perusahaan shuttlecock nasional, makanya klub saya itu saya kasih nama PB Nasional. Ya dengan itu dari kerjasama pelatih sama saya, alhamdulillah anak-anak bisa meraih prestasi dengan baik. Masya Allah, wah berarti memang sejak tahun 2003 ya sampai sekarang berdiri dengan kokoh ya, Masya Allah. Juga sudah keliling kemana-mana anak-anak itu. Ya mulai dari seleksi-seleksi kecamatan, kabupaten, sampai Jawa Timur. Ya bahkanlah anak-anak itu setiap kali ada event, ya alhamdulillah anak-anak itu masih katakan masih bisa ditakuti lah sama Kabupaten Malang. Banyak Siap. ya. Dan lagi pelatihannya itu kan tidak hanya 1 hari 1 kali, dulu itu 1 hari 3 kali gitu Mbak. Makanya anak-anak benar-benar latihan dengan maksimal. Karena satu tempatnya dari jauh sana, dari Lombok, dari Kediri, ada yang dari Makassar juga. Yaitu anak-anak niat benar-benar menjadi atlet yang baik. Sekolahnya pun juga anak-anak itu banyak yang beasiswa. Baik dari SD, SMP sampai SMA itu banyak yang beasiswa. Kalau yang di SD itu bahkan guru-gurunya itu sampai kepala sekolah kalau atlet dari nasional main makili sekolah, nah itu bisa sampai sekolah itu libur sih enggak, cuma masuk hanya upacara terus langsung guru kepala sekolah ikut dampingi. Bahkan selesai dari juara tingkat nasional di Jakarta itu pulang disambut, saya juga suruh hadir, dikasih karangan bunga, kasih apa, disambut meriah gitulah Mbak. Ya itulah. Luar biasa sekali. Nah sahabat bulu tangkis, tadi kita sudah mendengar ya bahwa klub ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan juga sudah mencetak banyak prestasi dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat nasional ya Ibu ya, luar biasa sekali. Tadi juga kenapa dinamakan PB Nasional itu karena awalnya dari perusahaan shuttlecock nasional. Betul. Oke, berarti Pak Dori ini dulu sebagai atlet ya dari PB Nasional? Dulu saya di PB Nasional di Ibu itu ya yang diceritakan Ibu tadi awalnya cuma latihan. Terus dari kita latihan di sana itu Ibu sendiri pada waktu bikin kok itu kok lihat kita main itu kok bagus banget gitu loh. Terus pada waktu awal itu langsung kita dipanggil loh, Mas Dori ini teman-teman dari Malang ini mainnya kok bagus-bagus banget ini. Itu usia berapa itu Mas Dori? Saya masih usia 25 Mbak Dori. Masih 25 tahun. Akhirnya pada waktu ngobrol sama Ibu itu ada ide dari Ibu tuh gini aja Mas Dori, teman-teman dari Malang yang bagus-bagus biar latihan di sini saja setiap seminggu sekali 2 minggu sekali. Jadi mungkin kalau alhamdulillah Ibu hadir di sini, mungkin kalau yang lihat veteran-veteran di Kota Malang mesti dari Jawa Timur mungkin tahu lah Ibu Rashida itu siapa. Jadi mungkin dari alumni pemain-pemain veteran yang sudah lama usia 60 ke atas, bahkan yang mantannya PBS, ketua PBSI kita Pak Imam itu udah kenal banget sama Ibu Rashida. Wah, nggak kaleng-kaleng ya memang ya. Jadi dari awalnya situ Mbak Taris untuk idenya Ibu itu kita mengumpulkan anak-anak yang bagus-bagus dari Malang, yang mungkin dari namanya Pak Eko, Pak Variati, Santoso sama pemain terbaik di Malang itu latihan di nasional sana semua, rutin seminggu sekali Mbak Taris. Dan semuanya itu segala akomodasi, semua fasilitas sama prasarana Ibu yang memberikan semuanya. Bahkan dari mereka yang mau mengikuti event-event Jawa Timur untuk tingkat dewasa, mungkin kalau ada saksinya dari teman-teman yang pernah dianu sama Ibu itu mungkin juga akan memberikan sesuatu yang sama. Jadi sama Ibu dijuplah ya wis main di mana, memberikan atas nama nasional sampai tingkat sirkuit nasional Mbak Taris. Wow, Sirnas ya. Iya. Jadi saya menemani Ibu itu mulai 2003 sampai sekarang alhamdulillah, sama Gusti Allah diberikan sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Karena terus terang Mbak Taris, hal kesempatan yang bagus seperti ini, maka saya berpikir Ibu buat podcast seperti ini secara nggak langsung menjadi memori lah buat teman-teman yang lain, kenangan-kenangan yang lain, karena dari atlet-atlet kita di PB Nasional itu sampai sekarang yang sudah berumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan itu, mereka
atas pekerjaannya itu dia didapat dari prestasi bulu tangkis dari Ibu Tuh. Bulasito di PB Nasional. Masya Allah, barokallah ya Ibu. Jadi banyak atlet kita yang terutama dari Lombok itu yang Erlin, yang Obi itu sampai ada yang masuk ke kepolisian karena prestasi bulu tangkis ya dari Bulasito. Luar biasa, gitu. luar biasa. Karena dari dulu saya berkata untuk pembinaan dari bulu tangkis sendiri, karena saya sebagai binpres juga di PSI, tidak luput dari latihan yang memang rutinitas yang sehari 2 kali 3 kali yang dibilang Bulasito itu tadi. Makanya dulu di PB Nasional itu ada asramanya sendiri. Oke, sampai Nah, dulu, asrama iya. ya. Oke, luar Jadi biasa. asramanya itu dulu anak 15, Oke. dari segala sesuatu makan, sarana prasarana, event kemanapun Ibu Bulasito yang memberikan fasilitas Masya semuanya. Allah. Soalnya saya sendiri totalitas sebagai ya. saksi mengantarkan anak-anak sampai ke Makassar, ke Bandung, ke Tarakan, ke Bali itu naik pesawat semua Mbak Taris. Masya Allah. Jadi pertama kali saya naik pesawat itu ikut di Bulasito, mengikuti anak-anak itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin sama sama Gus Dur diberikan hal yang bagus buat Ibu karena kebaikan beliau kepada anak-anak yang sekarang betul. berprestasi. Betul. Saya jadi mau nangis ini. Ya, Masya Allah, iya. Jadi mungkin itulah yang saya mungkin dari kebaikan Ibu ke anak-anak sampai mereka berumah tangga, sampai mereka bisa memberikan apa yang mereka inginkan sampai sekarang karena bulu tangkis Mbak Taris. Dari masuk PNS, dari masuk di Bank BRI, dari masuk Telkom, semuanya dia itu berkat piagam bulu tangkis saja Mbak Taris. Kalau akademik kayaknya anak-anak itu kalah sama yang lain. Betul. Iya. Memang. Jadi memang bulu tangkis ini tidak hanya sebagai permainan aja ya atau olahraga, tapi juga bisa sebagai step up karir ke depan begitu ya. Benar, betul sekali. Iya. Dan memang melihat perjuangan dari Bulasito sendiri selaku owner membangun dari awal, terus juga ceritanya Mas Dori tadi, memang benar ya bahwa prestasi itu emang harus jerbasuki maut beo Iya, gitu ya. betul. Harus ada pengorbanan di dalamnya juga gitu ya. Terus sedikit saya mau nambahkan, saya sampai sekarang ini bisa menjadi binpres, bisa menjadi seperti ini di atas jasa beliau. Masya Karena saya Allah. disekolahkan pelatih sama Bulasito, sampai dulu itu mau disekolahkan ke Jarum 3 tahun Wah, sama Bulasito. Cuma saya luar biasa. sama Ibu tidak usah, Mas Dori cukup sertifikat daerah aja, yang penting bisa membina anak-anak di sini. Ya dari situ saya mungkin bisa membalas ke Ibu Bulasito itu dengan tetap membuat PB Nasional sampai kapanpun bisa berdiri untuk membina anak-anak jadi pemain Masya bulu tangkis. Allah, amin, Allahumma amin. Akhirnya juga terbalaskan juga ya banyak kebaikan Ibu Lasito yang akhirnya juga prestasi-prestasi dari peserta didik ini bisa membuncah gitu ya sampai ke nasional. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, baru awal ya ini tapi sudah mengharukan banget loh ya kisah perjalanan dari PB Nasional yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Nah, Bu Lasito dan juga Pak Dori, kira-kira visi dan misi klub ini sendiri tuh apa sih dari PB Nasional? Mungkin saya bisa menjawab dari awal dulu itu visi dan misi PB Nasional sendiri, Ibu sendiri itu udah bilang dari awal itu yang penting anak-anak itu punya keinginan untuk bermain bulu tangkis meskipun tidak berprestasi. Yang penting anak itu ada rasa senang dulu di bulu tangkis. Terus sama Ibu kan karena ya sebelumnya mohon maaf karena kita bergelut di bulu tangkis karena kita mengacu ke biaya yang mungkin sangat mahal juga. Besar. Sampai Ibu itu memberikan terutama di Kecamatan Kepanjen itu sekitar rumah itu, wis kamu latihan aja nggak apa-apa, nanti masalah peralatan, masalah itu digratiskan semua sama Bu Lasito. Wah, sampai kayak gitu Iya. ya Bu, Masya Sampai Allah. dibelikan raket, Masya dibelikan Allah. sepatu. Apalagi anak-anak yang dulu di asrama itu sampai sama Ibu itu setiap kali masih ingat sampai sekarang. Wis kamu main yang bagus, gimana caranya kamu berprestasi? Kalau kamu nanti juara, kamu mau minta apa? Tak belikan. Sampai sekarang saya masih ingat. Jadi anak-anak itu di asrama berlomba-lomba bersaing sama teman-temannya secara profesional untuk menjadi yang terbaik. Jadi setiap kali juara sama Ibu janji itu langsung dianukan, dikasih Masya hadiah. Allah. Yang saya ingat itu mesti dikasih ya uang, entah itu yang nggak saya sebutkan, mesti suruh ke wis lebih baik dibelikan alat-alat olahraga aja, buat beli raket, buat beli sepatu, biar bisa buat latihan. Gitu Mbak Taris. Wah, ini pertama kali sih saya mau wawancarai PB yang emang fokusnya tuh bukan hanya ke profit aja ya, tapi ke motivasi peserta didik ya untuk bisa bermain bulu tangkis dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga rezekinya lancar dan terus barokah ya Ibu. Oke, berarti Rezeki memang saya itu di ini Mbak, alhamdulillah saya itu dikasih rezeki barokah
Masya Allah. sehat, panjang umur. Masya Allah. Amin. Itu Masya Allah. yang pertama itu Betul, saya betul, betul. utamakan itu di situ. Saya sangat senang sekali. Memang katanya sedekah itu kan bisa memperpanjang usia ya Bu Harus ya. ikhlas itu Mbak. Kalau tidak ikhlas tidak bisa. Harus ikhlas. Masya Allah. Dengan tulus hati ikhlas. PB Nasional ini luar biasa ya sahabat bulu tangkis. Nah gimana, udah pada tertarik kan mau masuk PB Nasional? Karena tadi ya PB ini tuh tidak berfokus pada profit saja, tapi gimana membangun rasa senang dulu dari peserta didik untuk bisa tahu tentang bulu tangkis, untuk bisa enjoy bermain bulu tangkis begitu ya. Soalnya saya menambahkan karena di pembinaan bulu tangkis sendiri kita tahu kan untuk apa itu, untuk pendaftaran, untuk apapun dari alat yang kita perlukan untuk bermain bulu tangkis sangat mahal Mbak Laris. Jadi dulu ibu mesti Mas Dori enggak apa-apa kalau memang anak itu semangat, anak itu mau main bulu tangkis, wis biarkan saja meskipun dia enggak bayar, enggak apa-apa, gratis noain. Sama latih aja Mas Dori, kasihan anak itu. Sampai saya cerita yang namanya ada artinya ibu yang dari Wonaya itu dari ya keluarga yang menengah ke bawah itu yang bisa sampai juara Jawa Timur. Jadi dia tuh mulai latihan di PB Nasional mulai usia anak-anak sampai dia itu remaja, 0 rupiah. Digratiskan semua sama ibu. Yang penting ibu cuma pesan satu, kamu latihan yang semangat, berprestasi, kamu mau event kemana berangkat, ibu yang biayai. Sampai ke Sirnas. Jatuhnya tuh beasiswa ya. Iya. Masya Allah, seperti yang keluarga ya iya. PB ini ya. Berarti memang lingkungannya ini nggak hanya sebatas antar coach gitu ya, tapi juga seperti keluarga ya. Kekeluargaan. Terus prestasi yang paling membanggakan mungkin juga sangat sampai sekarang mungkin ibu juga jadi ada salah satu atlet kita dari PB Nasional dari Blitar yang sekarang di Pelatnas. Oke. Yang namanya Muhammad Reza Pahlevi Bu ya. Pahlevi. Mungkin kalau dia diwawancarai, kalau ketemu Bu Lasito insya Allah. Iya, saya Itu pernah Muhammad dengar. Reza Pahlevi itu 3 tahun lebih di PB Nasional Mbak, dari mulai usia dini sampai anak-anak, terus baru dia itu ke klub besar, akhirnya alhamdulillah bisa ke Pelatnas, sampai sekarang dia masih bermain di Pelatnas. Masih panggil saya juga Uti. Iya. Manggil saya Uti. Wow, jadi memang banyak sekali prestasi yang ditorehkan ya. Banyak sih. Iya, tapi memang apa itu kalau kejuaraan sama wali kota, bupati Kap, ada kejuaraan Surabaya itu bahkan anak-anak ya pasti membawa trofi itu pasti. Tidak hanya satu, banyak sekali. Masya Allah. Terus gitu anak-anak seperti yang Bayu, seperti yang sudah keluar itu dan sekarang sama mendirikan klub masing-masing gitu. Dari yang Kediri juga mendirikan klub nasional juga namanya Seno. Itu juga pelatih sama Pak Tori juga. Oke, berarti begitu banyak ya bibit-bibit yang sudah matang ya. Iya, Dan dulu menghasilkan banyak merintisnya juga prestasi. sama Coach Seno yang dari Kediri itu. Ya. Beliau dulu yang kalau saya dulu yang latih anak yang umum yang reguler yang seminggu 4 kali. Kalau yang pelatih Mas Seno itu yang di Kediri itu dia tiap hari dia tidur di asrama. Jadi dia tuh ngelatih mulai pagi 3 jam, terus sorenya juga dia 3 jam. Kadang siang juga masih ada tambahan. Kalau siang setelah pulang sekolah. Ya. Dan beliaunya sekarang juga mendirikan pembinaan namanya PB Nasional juga di Kediri. Oke. Gitu, Mbak Dari. Luar biasa, sangat menginspirasi ya PB Nasional ini. Oke, tadi pasti sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ini semakin penasarannya dengan PB Nasional karena banyaknya prestasi dan juga kisah-kisah inspiratif yang bisa kita tangkap di dalamnya. Nah, kalau misalnya nih ada sahabat bulu tangkis di rumah yang ingin masuk ke PB Nasional, kira-kira apakah ada syarat dan kriteria tertentu ya? Yaitu semua saya serahkan sama pelatih. Baik. Mungkin untuk Karena gini loh Mbak Tari, karena saya sekarang usia sudah tua. Jadi ya sekarang apa ya saya pasrahkan baiknya baiknya gimana untuk kedepannya supaya atlet nasional ini tetap berkembang, tetap menjadi yang terbaik, bisa main dengan baik gitu. Oke, baik. Gimana tuh Mas Dori? Untuk mungkin sekarang untuk pendaftaran sendiri untuk anak yang berminat di nasional, karena kita sendiri mengacunya apa yang dikatakan ibu dulu itu. Jadi
anak yang mungkin dari awal memang sudah senang sama bulu tangkis, kita perkenalkan dulu. Jadi kita kasih perkenalan untuk masuk di lapangan. Kalau memang dalam 1 minggu anaknya itu semangat mau masuk di pembinaan, baru nanti pendaftaran. Untuk awalnya itu kita berikan pendaftaran masuk itu 250. Ya, terus untuk latihan 1 minggunya itu 3 kali, ada iurannya itu 200 Mbak Taris. Ya. Cuma kadang dalam perjalanan sama ibu dulu itu kadang ada orang tua itu yang merasa keberatan, terus bilang enggak bisa bayar sekian, dia enggak apa-apa, yang penting anaknya semangat untuk latihan, ibu antar aja ke gedung, nanti lama-kelamaan kan nanti bisa menyesuaikan. Oke, Masya Allah. Berarti memang untuk syarat masuknya itu akan ada pembinaan selama 1 minggu dulu ya, untuk melihat level dari peserta didik ini, baru setelah itu baru bisa mendaftar begitu ya. Kalau misalnya mau mendaftar kemana nih Pak Dori? Untuk sekarang ini mendaftarnya langsung sama ibu dipasarkan kepada saya. Jadi untuk masalah persyaratannya nanti langsung menghubungi saya. Di nomor berapa itu? Di 081 3363 9367. Itu ya di note ya untuk sahabat bulu tangkis ya. Berarti langsung menghubungi Mas Dori selaku pelatih begitu ya. Soalnya nanti saya laporan sama ibu, tinggal ya ini Mas jalan, apapun nanti kurangnya apa tinggal bilang aja ke ibu. Masalah apanya gedungnya, apanya shuttlecocknya, saya tinggal bilang aja ke ibu. Ibu tinggal menerima informasi aja, sekarang memantau ya ibu ya. Oke, luar biasa. Ibu tinggal mensuplai, terutama pendanaan. Siap. Oke, itu tadi ya sahabat bulu tangkis ya. Untuk tempat latihannya sendiri di mana Mas? Tempat latihan di PB Nasional sendiri tetap di Jalan Sidomaju ya. Sidomaju nomor 50, karena mungkin dari sarananya kurang kan cuma 2 lapangan. Kadang ada kemarin tuh anaknya juga terlalu banyak, saya alihkan untuk ada di gedung Golkar juga ada. Itu di daerah Kepanjen semua ya? Di daerah Pakis Haji ya, masih dekat sama PB Nasional. Oke. Baik, untuk sahabat bulu tangkis yang rumahnya ada di sekitar Pakis Haji atau Kepanjen, bisa langsung aja nih mendaftar ke PB Nasional. Ada uang pembinaannya 250.000 ya untuk uang pendaftaran. Dan juga uang untuk latihan seminggu 3 kali per bulan ada di 200.000. Tapi untuk sahabat bulu tangkis jangan khawatir kalau sahabat bulu tangkis itu berprestasi seperti yang tadi dibilang ya oleh Pak Dori, Ibu Lasito ini sangat tulus hatinya ya, dan pasti akan membantu dengan baik gitu ya sampai peserta didik ini bisa mencetak prestasi yang gemilang. Amin. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk kategori usianya sendiri nih, apakah dibagi-bagi gitu atau gimana? Kalau kita sendiri nanti di PB Nasional itu untuk kategori tetap kita ambil kelas-kelasnya juga dari mulai usia dini sampai mungkin pemula Mbak Taris. Jadi dari usia dini sampai pemula nanti ada pendaftaran, kita istilahnya kita tes dulu kalau memang layak dimasukkan di usia dini apa pemula, kan dilihat dari tingkat permainannya Mbak Taris. Soalnya grade-nya nanti ada yang masih dalam usia tahap pembelajaran, ada yang udah tahap untuk ikut kompetisi event gitu Mbak Taris. Kalau untuk pembagian kelasnya sendiri, apakah ada kelas yang misalnya kelas khusus prestasi atau kelas khusus hobi atau gimana nih? Untuk berjalan selama ini memang berbeda dari dulu. Dulu memang ada asrama. Untuk sekarang kan kita masih terfokus pada pelatihan di reguler, jadi yang seminggu 3 kali 4 kali. Jadi mungkin untuk pembagian kelas itu sendiri tergantung dari rutinitas saat itu sendiri latihan Mbak Taris. Jadi kalau pas ada event sendiri kita nggak langsung untuk mengikutkan mereka, karena dari rutinitas mereka latihan kita juga akan memberikan absensi juga. Jadi sayang-sayang kalau ada event persiapannya kurang terus mengikuti event, kalau cuma ikut event-event aja nggak ada target, kita sendiri juga nggak mau Mbak Taris gitu. Berarti memang mengikuti dari jadwalnya para atlet ini ya. Oke, lalu yang menarik adalah yang bisa kita kulik dari PB Nasional ini kan sudah cukup lama ya berdiri ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan di klub ini sampai bisa istiqomah gitu ya, berjalan sampai saat ini gitu PB-nya? Mungkin saya bisa menjawab itu
karena ya visi misi awal dari Bu Lasito sendiri sebagai owner PB nasional, karena apa ya, untuk istilahnya buat anak-anak itu menggeluti dan menyenangi bulu tangkis, jadi nggak ada target untuk harus kamu masuk di sini harus memberikan tekanan, enggak. Jadi memang diberikan kesempatan untuk dia menyenangi bulu tangkis. Kalau memang dia ada bakat, baru kita latih sampai dia berprestasi, terus kita gembleng. Oke, berarti memang fokusnya tuh lebih ke enjoy dulu ya. Iya. Dengan beberapa pendekatan-pendekatan gitu ya. Jadi dari pertama dia seneng, dari hobi dulu kan kita nanti bisa menilai, oh ternyata anak ini cuma main bulu tangkis sekedar buat hiburan karena nggak ada kegiatan have fun aja. Karena di rumahnya banyak main HP. Betul. Ada kategori seperti itu juga. Iya. Cuma ada juga dari atlet itu sendiri kok kelihatan ini ada bakat. Nah dari situ kita yang nge-push ke situnya. Jadi kita fokus ke anak yang benar-benar bakat untuk berprestasi, tapi tidak meninggalkan penghobi yang anak-anak itu biar ada kegiatan positif. Berarti memang Ibu dan Bapak Dori ini yang tanggap gitu ya terkait perkembangan para atlet ini ya. Oke. Saya sendiri kalau anak-anak latihan, meskipun saya bukan pelatihnya, tapi kan saya itu apa ya, nunggu anak-anak di situ, lihat anak-anak ngamatin main, ya. gitu. Jadi anak-anak kurang apa, kurang itu tuh juga ngerti, juga tahu. Di samping itu kan saya juga ya sedikit banyak, saya kan main pasangan sama Pak Dori, jadi saya itu tahu anak ini gini gitu tuh tahu, kurang ini kurang itu gitu tahu. Baik. Kalau boleh tahu sudah ada berapa pelatih atau Pak Dori saja yang melatih, Bu? Pak Dori sama ini Pak Seno dulu. Sekarang Pak Dori mungkin sekarang sih ada asisten gitu. Kalau pelatihnya ini yang di nasional. Kalau yang bagus-bagus itu sekarang kan apa ya Mbak? Anak-anak kan yang mainnya sudah bagus, mungkin kan sekarang bisa di Puslat Cup, bisa di Puslat Pro. Betul. Yang di Puslat Pro juga ada 2 anak di sana. Namanya Rangga itu satu, yang satu Bayu. Bahkan Rangga itu ini untuk bulan berapa kan makili Lombok untuk PON. Anak 2, Rangga sama Dira gitu. Jadi yang Rangga yang sekarang di plat prof itu Mbak Daris, di Ibu itu sudah sekitar 7 tahun di PB nasional. Kalau libur panjang pulang ke Lombok, kalau libur pendek pulang ke rumah gitu. Jadi kalau mau main kadang ya pamit, kadang ya enggak gitu. Ya kalau meskipun di Surabaya, Bu, aku besok main, doain ya. Ya wes, pokok kamu harus semangat Do ya. Sama yang namanya Bayu Arya itu kan juga dari PB nasional juga udah lama, sekitar 6 tahun di sana. Lama. Sekarang di plat prof juga. Wow. Kalau soal prestasi memang sudah suhu ya. Jadi kayak tidak perlu dipertanyakan kembali kalau soal prestasi ini memang. Oke, berarti memang ada satu pelatih ya untuk saat ini ya, bersama Pak Dori dibantu asisten. Iya, sekarang ada asisten satu. Asisten. Oke. Kalau itu pasti ada, harus ada. Kalau boleh tahu ada berapa peserta didik nih untuk di tahun ini? Untuk di tahun 2024 ini untuk total sekarang itu dari pembinaan anak kecil itu dari usia dini sampai pemula sekitar 15 Mbak Garis. Oh 15, oke. Tapi cukup intens ya jadinya ya? Iya. Oke. Nah tadi kita udah mendengarkan banyak sekali prestasi, terus juga sejarah, visi misi, terus juga tadi sempat dinotis syarat masuk ya untuk di PB nasional ini. Nah kira-kira baik dari Ibu Lasito sendiri selaku owner dan juga Pak Dori selaku pelatih, apa sih tantangan dan hambatan selama mengurusi klub kurang lebih 20 tahun ini? Lebih dari 20 tahun. Ya banyak Mbak. Sekarang umpamanya baik itu dari makan, dari apa kalau event-event gitu. Event itu bahkan tantangannya, saya kan punya anak juga cucu. Bahkan itu saya itu lebih cenderung ngurusi sama itu PB-nya. Iya, sampai anak saya itu marah. Cemburu ya. Sakit aja enggak ditungguin. Kenapa anak-anak kalau main sampai dibela-belain. Apalagi kalau di Malang saya tuh sampai
paling jam 1 jam 2 baru pulang. Kalau di Surabaya sebelum berangkat itu kan anak-anak masih upacara dulu. Pemberangkatan ya kasih bekal lah sedikit-sedikit dari saya sendiri gitu. Bekalnya orang mau main gimana, untuk pertama ya doakan pertama pemberangkatan dari sini sampai tujuan selamat. Terus kalau di sana di gedung jaga kondisi biar tetap fit, biar banyak bagus. Itu saya di sana juga gitu. Kalau di lapangan di Surabaya gitu nunggu sampai lama gitu. Di sana bisa pagi sampai malam baru pulang. Gitu. Berarti membagi waktu ya yang sekarang menjadi tantangan ya. Jadi istilahnya itu ibu itu memprioritaskan anak-anak di bulu tangkis daripada yang lain. Betul. Jadi saya itu ya enggak gimana ya sama anak-anak itu nganggapnya anak-anak kalau saya sudah masuk lapangan semua pada jabat tangan itu, baik yang bapak ibunya atau dari pengurus. Bahkan saya dulu kan juga pernah jadi wakil ketua PBSI juga kan Mbak. Waktu saya jadi wakil ketua itu ya malah anak-anak latihan apa di mau porprov mau apa kan sudah latihan aja di rumah. Meskipun sekarang dari kabupaten uang belum turun, saya sudah kasih aja. Setiap kali anak-anak latihan saya kasih sekian. Itu tujuan saya untuk memotivasi anak-anak biar latihannya semangat gitu. Ya itu susahnya gitu. Gitulah. Dan nanti belum ada koknya, belum apa-apa segala banyak sekali. Iya. Ya kalau yang masalahnya pelatih ya itu nanti tanya Pak Dori aja. Kalau untuk saya mungkin di situ. Iya di situ ya. Tapi alhamdulillah juga masih bisa berjalan dengan baik ya sampai saat ini ya. Oke, alhamdulillah. Kalau dari Pak Dori sendiri nih sebagai pelatih, kira-kira apa nih tantangan dalam mengajar para atlet? Tantangan selama saya mengajar para atlet itu sendiri sebenarnya banyak lah tantangan dari kita sendiri sebagai pelatih, terutama dari atlet itu sendiri punya kemauan keras dan dianya itu punya bakat, tapi kendalanya dari orang tua. Orang tua itu sendiri gitu ya? menginginkan anak itu sekolah saja. Jadi kan kita nggak bisa memaksa ya untuk prestasi bulu tangkis itu sendiri, nggak bisa kita harus sejajar dengan sekolah. Kalau memang mau berprestasi ya untuk latihan itu sendiri harus mengorbankan istilahnya ya, bukan semuanya ke sekolah, harus nggak sekolah enggak. Karena waktu bulu tangkis untuk prestasi itu memang harus konsisten, harus tiap hari, betul. harus rutin. Dan itu kendala yang sampai saat ini mungkin menjadi kendala dari pelatih-pelatih yang lain juga. Karena dilema Mbak Taris, mau mengantarkan anak itu event kemana, mesti hambatannya nanti di sekolah sama orang tuanya, wis nggak usah wis, nanti sekolahnya gimana. Mungkin seperti itu Mbak Taris. Terus kebalikannya juga ada yang anaknya itu memang sudah tidak berminat bermain bulu tangkis, cuma yang semangatnya itu luar biasa orang tuanya. Nah, itu. Ya itu sering terjadi ya. Itu ya sampai terjadi sampai sekarang. Jadi kita sebagai pelatih kadang berpikir seperti ini. Kalau anaknya sudah nggak bersungguh-sungguh, cuma orang tuanya sudah luar biasa semangatnya, kadang kita kasihan. Tapi betul. Saya langsung realistis saja Mbak Taris, langsung kita kasih tahu orang tuanya kalau memang anaknya itu selama ini latihan seperti ini. Yang kita takutkan apa? Sudah lama berlatih kok nggak ada progresnya, nggak ada prestasinya. Nanti kita yang kena sama orang tuanya. Akhirnya cemburu sama yang berprestasi ya. Oke. Terus yang kebalikannya itu tadi, yang ada anak yang dari kalangan yang tidak mampu, dia semangatnya luar biasa, orang tuanya mendukung, kendalanya dari finansial. Ya untungnya selama saya ikut di Bulasito di PP Nasional, memang selama ini saya menjalani di sana, Ibu langsung menampung hal itu. Masya Allah. Mas Dori, kasihan anak itu, mungkin ini menjadi masa depan dia di bulu tangkis, meskipun dia sekolahnya nggak pinter, sampai dia bisa berprestasi di bulu tangkis, sampai sekarang dia bisa menjadi pegawai negeri karena bulu tangkis. Masya Allah. Dari ijazah apa SMP loh. Karena ada dia berprestasi, karena memang juga. Dia di instansi itu memang diharuskan untuk juara nanti dia akan masuk di instansi itu untuk diberikan ya beasiswa gitu Mbak, dari untuk disekolahkan apa gimana itu. Berarti memang bervariasi ya ini ya tantangannya ya. Cuma
Cuma itulah yang menjadi tantangan saya sebagai pelatih. Karena apa? Dari dulu mungkin saya juga bercermin mengikuti apa yang dikatakan Ibu. Apapun yang kita punya harus kita amalkan. Karena saya mungkin punyanya yang bisa didapat dari Ibu, ya saya disekolahkan bulu tangkis, disekolahkan pelatih. Mungkin inilah ilmu yang saya punya, ilmu yang saya dapat. Jadi mungkin hal yang baik untuk saya laksanakan ke anak-anak itu memberikan ilmu ini, mensedekahkan kepada mereka sebagai bekal untuk mereka berprestasi di bulu tangkis. Dan pastinya juga amal jariah untuk kita semua ya. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini tentang achievement atau penghargaan ya, tapi kayaknya sudah terlalu banyak tadi ya testimoni yang sudah diberikan oleh Ibu Lasito ini. Nah, tapi mungkin bisa diberikan gitu ya 1 atau 2 penghargaan yang berhasil dicapai di 3 tahun terakhir ini. Kira-kira apa nih? Ibu Lasito atau Pak Dori? Pak Dori yang menjawab ini. Mungkin tahun berapa sampai lupa saya, Ibu itu dijadikan sampai dari PBSI Kabupaten Jawa Timur menjadi Ibu Bulu Tangkis Kabupaten Malang. Masya Allah. Itu penghargaannya mungkin sampai ini Ibu itu dari kalangan ya mungkin dari PBSI Jawa Timur, insya Allah dari pengurus-pengurus yang sudah veteran itu insya Allah sama Bu Lasito tahu. Masya Allah. Sampai yang kemarin ya mungkin saya juga sedikit bercerita dari almarhum Bapak Edi Sabarudin yang sudah tidak ada itu. Kemarin pada waktu kita ketemu di Jarum di Politron itu sempat ketemu terus menanyakan, "Loh, Mas Dori gimana kabarnya Bu Lasito?" Almarhum Iya. Masya Allah, terhormat sekali loh ini ya podcast PBSI kedatangan bintang tamu spesial loh ya Ibu Lasito. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast ini. Terus menambahkan Mbak Taris mungkin ini juga sebagai kenang-kenangan dari Ibu sendiri. Dari selama Ibu membina anak-anak itu dari 2003 itu Mbak Taris, alhamdulillah kita bisa memberikan sumbangsi di Porprov di Kabupaten Malang Mbak Taris. Mulai tahun 2007 ada atlet nasional 1 itu mewakili untuk Porprov Kabupaten Malang yang pada waktu itu di Kediri mendapat 7 emas. Wow, 7 emas. Itu wakil dari atlet dari PBSI dari pembina nasional 1 anak yang namanya Adi Rofika. Terus berjalan di 2009 Mbak Taris. Porprov itu dari PB nasional sendiri menurunkan 4 atletnya. Yang bernama Baitur Rahman, Andre, Bagus dan Harjo. Dan yang namanya Baitur sama Harjo sekarang menjadi pegawai di RSSU karena prestasi bulu tangkis. Buka lapangan pekerjaan ya. Dan semoga Baitur sama Harjo kalau melihat podcast sama Ibu Lasito ini mungkin bisa menjadi kenangan dan dia bisa istilahnya bisa ke sana lah, bisa latihan lagi ke sana. Ya, main-main lagi ya. Terus berjalan ke 2011, Porprovnya juga dari 4 atlet kita dari Harjo juga masih mengikuti Bagus, Baitul itu juga memberikan medali perunggu putra Mbak Taris. Luar biasa. Terus dari 2013 yang Mbak Taris tadi wawancarai yang namanya Taufan Bayu itu atletnya PBSI Kabupaten di Porprov 2013. Pada waktu itu beregu putra mendapatkan perunggu. Luar biasa. Berarti sampai sekarang sudah menciptakan PB sendiri ya. Menjadi inspirasi loh ya PB nasional ini ya. Terus yang 2015 ada Bayu itu juga, Dani, Nabila, Zulkifli yang pada waktu itu Porprov itu mendapatkan 1 emas di single putra dan perunggu di ganda putri. Dan luar di biasa. ini perlu dicatat ada atlet kita yang bernama Miftahul Ramah Nabila itu sekarang melatih di Cina. Wow, Masya Allah. Terus yang Andri itu melatih di Malaysia sekarang. Sampai ke internasional loh ya, sahabat bulu tangkis. Terlalu banyak ini ya prestasinya ya. Itu semua dari atlet nasional. Luar Terus biasa memberikan sekali. istilahnya apa itu sumbangsi apa itu atlet ke PBSI Kabupaten Malang untuk Porprov. Untuk yang 2019 kemarin ada atlet kita yang namanya Devita itu juga dari PB nasional namanya Ari itu juga Ego yang kemarin mendapatkan ganda putra itu emas juga. Sampai berjalan 2023 kemarin Porprov di Sidoarjo atlet dari PB nasional yang bernama Alif Rosidi juga memperkuat PBSI Kabupaten Malang Mbak Taris. Juga Sultan Nagaria yang sekarang sudah melatih di Bali. Masya Allah, terus mencetak prestasi yang gemilang ya. Alif juga sekarang masih tinggal sama ibu juga. Masya Allah, berkat kebaikan dari Ibu Lasito nih ya, mencetak generasi yang
berprestasi ya, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga sampai ke internasional. Luar biasa. Nah kan sahabat bulu tangkis, kalau misalnya bahas soal prestasi di PB Nasional ini nggak akan ada habisnya. Kalau bisa sampai besok ya ini episodenya ya. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas banyak sekali, mulai dari sejarah sampai ke achievement atau penghargaan yang diraih. Dan mungkin sahabat bulu tangkisnya di rumah juga ingin tahu kira-kira perkembangan atau kondisi dari klub ini saat ini seperti apa sih? Untuk perkembangan dari klub sekarang di 2024 ini Mbak Taris, sekarang kita masih terfokus pada pembinaan atlet usia dini sama pemula. Karena dari maksimal atlet yang latihan sekarang ini maksimal 15 anak, itu pun yang paling kelasnya paling tinggi di pemula Mbak Taris. Dan ya sekarang saya terus terang aja, karena memang untuk berprestasi dan berkompetisi sama yang lain kita harus rutinitas latihan, harus latihan sehari 2 kali. Saya masih mengejarnya di situ, karena dari jam latihan sendiri kita masih seminggu 4 kali Mbak Taris. Jadi mungkin itu menjadi PR saya sendiri, karena mungkin anak-anak untuk mengikuti kompetisi yang harus target untuk masuk di naik podium ya harus latihan selama seminggu ya 8 lah atau 10 kali. Kalau sekarang kan masih seminggu 4 kali, jadi masih jauh. Perlu kerja keras yang nyata ya. Cuma kita masih untuk saat ini membina atlet supaya masih tetap bermain bulu tangkis, supaya jangan sampai putus dulu lah dari bulu tangkis, biar tetap latihan terus aja. Gitu. Yang penting tadi ya membangun rasa senang dulu ya. Oke. Nah, kira-kira apakah ada target tertentu nih di tahun ini? Kira-kira mau mencapai apa atau bagaimana? Kalau saya sekarang di tahun 2024 ini saya realistis aja Mbak Taris, karena latihan kita sendiri porsinya juga kurang, cuma seminggu 4 kali. Mungkin dari kompetisi reguler aja kita ngikuti untuk Malang Raya, mungkin untuk event-event Jawa Timur. Kalau ikut-ikut saja sebagai pelengkap drawing bisa, tapi kalau target saya sendiri terus terang belum mencapai situ Mbak Taris. Ya, jadi mungkin untuk event-event reguler untuk ke Jurka mungkin kita masih berkompetisi. Oke. Ya, Mbak Taris. Berarti memang kalau untuk di tahun ini masih belum ya. Oke. Tapi pastinya juga ke depan semoga bisa terus mencetak prestasi ya. Amin. Istiqomah terus. Oke. Nah, tadi kita sudah banyak berbincang dan sampailah kita ke ujung pertanyaan dari episode podcast ini. Kira-kira dari yang sudah kita bicarakan ini, apa sih harapan Ibu Lasito dan juga cita-cita dari Pak Dori ini untuk klub ke depannya? Harapan Ibu, semoga anak-anak baik dari atlet atau pelatihnya semoga dikasih kesehatan, panjang umur, supaya bisa kuat segala-galanya, baik fisiknya atau otaknya. Mentalnya. Karena bulu tangkis itu tidak hanya dari tangannya aja, Betul. tangan, kaki, mental, pikiran itu harus lengkap. Dukungan orang tua dari niat anak itu sendiri. Ya semoga anak-anak semuanya jadi akan lebih baik ke depan, bisa menjadikan, siapa tahu bisa katakan yang sudah di Puslat, Puslat Pro, bisa sampai tingkat nasional nanti di Pelatnas. Bisa seperti Jojo atau seperti Ginting. Kalau yang cowok, kalau yang cewek seperti siapa Mas itu? Seperti sekarang ya Tunjung itu. Ya semoga itulah harapan saya. Satu, semoga dikasih kesehatan, panjang umur, fisik yang kuat, mental yang kuat, jadi kuat segala-galanya. Itu luar biasa. Hanya untuk atlet sama pelatihnya. Juga saya terima kasih sama ini juga sama Pak Pengurus, Pak Imam ini, saya sangat-sangat berterima kasih. Semoga Pak Imam ini dikasih sehat panjang umur, biar bisa nanti membina anak-anak, mendidik anak-anak bisa lebih baik lagi dari yang sudah. Jadi kedepannya itu harapan saya. Baik. Terima kasih ya Mbak. Iya, semoga ikhtiarnya juga dan juga doa-doanya itu bisa tercapai di tahun-tahun berikutnya. Amin. Kalau untuk Pak Dori sendiri, cita-citanya apa nih untuk klub ke depan? Kalau cita-cita saya sendiri itu dari dulu memang karena apa yang bisa saya kasihkan ke Bu Juma ini,
Aduh, iya. Jadi mungkin selama saya dididik sama ibu, sampai sekarang saya berumah tangga karena ilmu yang diberikan ibu cuma dari bulu tangkis. Saya bisa berkeluarga. Mungkin cita-cita saya tidak terlalu mulu-mulu. Mungkin saya akan terus membina PB nasional sampai kapanpun. Sampai saya tua, kalau saya masih bisa membina PB nasional, mungkin itu yang bisa saya kasihkan ke ibu. Karena kebaikan ibu kepada anak-anak selama ini sudah sangat luar biasa. Mungkin itu Mbak Taris. Mohon maaf sebenarnya saya nggak bisa seperti ini. Masya Allah, emang mengharukan sekali ya, Masya Allah. Karena dengan apa yang diberikan ibu selama ini saya nggak punya bekal apa-apa, karena saya cuma punya bisa bulu tangkis, disekolahkan ibu pelatih, sampai sekarang saya bisa jadi binpres, sampai sekarang sama PBSI sama Haji Imam Sumantri diberikan fasilitas seperti ini. Saya bisa meneruskan cita-cita beliau. Saya sudah sangat berterima kasih, terima kasih sekali Mbak Taris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali. Aduh, episode yang sangat mengharukan ya ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lasito ya. Saya juga bersyukur PB Nasional ini terus berjalan ya dan menciptakan prestasi yang gemilang bagi peserta didik dan juga pastinya menjadi inspirasi juga bagi mereka membuka lapangan pekerjaan baru, membuka karir, dan juga semoga kedepannya hal baik itu juga bisa terus mengalir ke Ibu Lasito sebagai pahala jariah begitu ya Ibu. Amin amin Allahumma amin. Nah, baik sahabat bulu tangkis, sebelum kita menutup episode kita, mungkin dari Pak Dori bisa memberikan sedikit promosi singkat begitu ya, apabila ada sahabat bulu tangkis yang melihat atau menonton di YouTube ingin bergabung nih ke PB Nasional. Monggo Pak Dori. Oh iya, nanti kalau yang mau bergabung di klub kita di PB Nasional, terutama yang di kawasan Kecamatan Kepanjen, segera menghubungi kami di nomor 081233639397. Jadi nanti Ibu Bapak bisa mengantarkan anak-anaknya yang berminat untuk bermain bulu tangkis, datang aja ke gedung. Nanti anak itu kita berikan kesempatan untuk melihat. Kalau memang dia berminat dan mau melakukan latihan yang diikuti sama PB Nasional, boleh nanti segera mendaftar ke PB Nasional. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ditunggu nih ya sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Kepanjen. Pastinya ini adalah salah satu platform yang luar biasa sekali karena sudah banyak testimoninya dan memang fokusnya ini tidak hanya untuk meraih profit ya PB ini, tapi juga bagaimana sih masyarakat Kabupaten Malang, peserta didik, atletnya ini bisa berkembang menciptakan prestasi yang gemilang. Nah, sahabat bulu tangkis, itu tadi adalah episode dari podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode menarik lainnya yang hanya bisa sahabat bulu tangkis saksikan di akun sosial media kami. Ada di Instagram @pbsi_kapmalang_official atau di akun YouTube kami di pbsi.kapmalangofficial. Saya Taris selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.